kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Selamat malam Bu Soimah. Selamat malam Pak. Apa kabar pada malam hari ini? Alhamdulillah saya sehat Pak. Oke. Bapak sehat? Sehat Ibu. Ini Bu Soimah, tadi saya kan ke kantor. Nah teman-teman bilang, Ibu Soimah cari saya. Kira-kira ada apa Bu Soimah? Iya Pak, tadi saya mencari Bapak di kantor, tapi Bapak lagi nggak ada. Saya pengen Iya. ngobrol dengan Bapak. Ada Oh waktu gitu. Bapak malam ini? Ada ya Bu Soimah, ada. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan Bu Soimah. Jadi gini Pak, akhir-akhir ini saya merasa susah untuk membagi waktu saya Pak. Ya, posisi saya di sekolah sebagai guru, terus banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, terus di rumah juga saya harus melakukan tanggung jawab saya sebagai istri, juga sebagai ibu dari anak-anak saya. Jadi saya ngerasa kesusahan untuk membagi waktu. Belum lagi sekarang kan kita kan sedang melaksanakan pembelajaran ini Pak, CGP kan Pak, kegiatan CGP Iya ini. betul. Jadi akhirnya karena susahnya saya memanage waktu saya, jadi akhirnya ngefeknya tuh ke CGP saya jadi agak kurang aktif gitu Pak. Itulah yang saya rasakan sekarang. Mungkin Bapak juga sama mungkin ya. Tapi saya ngerasa saya kurang pandai untuk memanage waktu. Seperti itu Pak. Makanya saya kepengen sharing lah dengan Bapak. Mudah-mudahan nanti dengan saya sharing dengan Bapak, saya mendapatkan solusi gitu. Bagaimana untuk permasalahan yang sedang saya alami sekarang gitu. Saya merasa apa ya, susah sekali untuk membagi waktu dengan banyaknya kegiatan seperti itu Pak. Oke, berarti tujuan kita ngobrol atau berbincang-bincang pada malam hari ini yaitu terkait berarti Ibu kurang mampu bisa memanage waktu terkait daripada program CGP ya, mengakibatkan seperti yang Ibu sampaikan tadi, Ibu akhirnya kurang aktif gitu ya. Oke, Betul. nah dari Ibu Soimah sendiri nih ya, berarti tujuan perbincangan kita hari ini mudah-mudahan gitu ada solusi kan gitu ya. Nah Ibu Soimah berharap. Nah dari apa yang Ibu sampaikan ini, kira-kira harapan Ibu dengan perbincangan ini bagaimana gitu? Kira-kira apa harapan, tujuan kira-kira yang Ibu harapkan apa dari kegiatan kita pada malam hari ini, perbincangan ini gitu kira-kira Ibu? Tentunya saya sangat berharap dengan kita berbincang ini, saya mendapatkan solusi bagaimana cara saya membagi waktu agar di sekolah saya juga bisa melaksanakan tugas dengan baik, anak-anak bisa terus belajar tanpa ada jam kosong,
Di rumah juga Hmm. saya bisa melaksanakan tugas saya sebagai istri, juga sebagai ibu-ibu dari sebagai ibu dari anak-anak saya. Terus untuk saya sendiri Pak, kayak saya kan juga butuh waktu untuk diri saya sendiri kan Pak. Saya membutuhkan waktu istirahat yang lebih gitu. Jadi mudah-mudahan dengan kita sharing ini saya mendapatkan apa yang menjadi kendala saya, yaitu dalam mengatur waktu. Seperti itu Pak. Oke, jadi gini, Ibu kan sudah sampaikan harapannya seperti apa. Nah, kira-kira dari Ibu sendiri nih, apa penyebab utama, faktor penyebab utama sehingga Ibu tidak bisa membagi waktu sama sekali atau tidak bisa memanage waktu Ibu sama sekali sehingga terkendala dengan CGP kita kurang aktif jadinya Ibu di CGP ini. Faktor utamanya apa kira-kira, Pak? Faktor utama saya itu pertama, di sekolah saya itu banyak sekali kegiatan, Pak. Jadi Ya, bulan-bulan betul. ini kegiatan di sekolah saya itu salah satunya ada apa namanya itu? Sensus aset. Nah, kebetulan Oh saya gitu di situ ya. sebagai bendahara Mm, aset itu. Otomatis saya harus terjun langsung di situ. iya betul. Terus di situ juga ada akreditasi di bulan Oh yang iya. sama, Mm, iya. ada akreditasi. Jadi otomatis kita juga harus mempersiapkan ADM kita gitu kan untuk akreditasi tersebut. Terus banyak mungkin saya kurang ini Pak. Jadi tadi ya masih kalau ada waktu istirahat saya gunakan kadang-kadang untuk main main TikTok, scroll IG lah itu juga salah satu yang menyebabkan kenapa waktu saya kadang terbuang sia-sia, yang menyebabkan banyak tugas-tugas yang terbengkalai gitu, Pak. Oh iya, kalau yang dari saya lihat berarti Bu orangnya aktif di sekolah ya, ya banyak kegiatan. Nah gini Bu Soimah, dari ibu apa yang ibu sampaikan memang betul ya, ibu sibuk mungkin dan lain sebagainya. Nah dari ibu sendiri nih, kira-kira ibu kan sudah mengalami kurang memanage waktu nih, sehingga kurang aktif terlebih dalam program CGP kita nih. Nah, Tuh. dari ibu sendiri nih, beberapa hari ini atau beberapa bulan ini, kira-kira kok kurang aktif? Kira-kira apa yang ibu sudah lakukan dari ibu sendiri dulu nih? Coba apa yang ibu sudah lakukan? Rencana apa yang ibu sudah? Aku mau lakukan inilah gitu. Kira-kira apa yang sudah ibu lakukan nih? Yang sudah ya? Ya, yang sudah saya lakukan, saya mencoba Iya. karena tadi saya kurang aktif di CGP gitu ya. Saya mencoba untuk lebih aktif lagi, lebih meluangkan waktu lagi belajar. Tapi itu tadi kendalanya. Oh, baru sini mau belajar, ada gangguan lain. Ini harus mengumpulkan ADM gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi waktu itu sangat susah untuk saya. Aduh, mana dulu yang harus saya kerjakan ini gitu. Seperti itu, Pak. Oke. Eh, nah, ibu kan berarti sudah ada usaha gitu ya? Sudah ada usaha yang mau ibu lakukan selama ini, tapi hasilnya kurang maksimal gitu ya. Nah, Iya. dari saya lagi pertanyaan saya begini, Ibu ada nggak kekuatan dari Ibu sendiri nih? Kekuatan apa yang Ibu miliki sehingga sepertinya ke depan ada rencana ini, gitu kira-kira nih. Tapi Ibu kira-kira kekuatan apa yang Ibu miliki supaya ke depan saya punya rencana nih, gitu. Kira-kira apa yang Ibu punya gitu maksudnya? Untuk ke depan, saya tuh memiliki rencana sebenarnya, Pak. Itu yang pertama, saya akan lebih komunikatif lagi dengan rekan saya, Ya, rekan betul. sejawat saya gitu kan. Karena kan pekerjaan sekolah kan tidak hanya saya sendiri gitu kan. Jadi nanti saya akan kolaborasi dengan teman sejawat untuk Mm-mm. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sekolah. Terus saya juga selalu berkomunikasi dengan kepala sekolah tentunya. Terus yang ingin saya lakukan itu adalah saya mau
membuat ini apa namanya, skala prioritas, Pak. Oh ya, Skala skala jadwal ya. prioritas. Ya. Jadi kita nanti saya akan mencoba untuk membuat jadwal. Nah, dari jadwal-jadwal yang saya buat itu apa sih skala prioritasnya gitu kan? Mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Jadi itu sih rencana saya ke depannya, Pak. Oke. Yang saya tangkap nih Bu, berarti Ibu sudah punya rencana ya. Sudah ada rencana. Rencana pertama tadi sudah coba, sekalipun tidak maksimal. Terus yang kedua rencana mau yang kedua berkolaborasi ya. Artinya kalau Ya. berkolaborasi mungkin sudah Ibu sudah tahu lah apa yang Ibu harus lakukan dalam berkolaborasi. Terus yang ketiga tadi Ibu mau membuat jadwal ya atau Hmm, jadwal skala yang mana yang prioritas. prioritas gitu ya. Oke. Nah, dari tiga hal ini kira-kira ada nggak rekan kerja atau orang-orang tertentu yang Ibu libatkan dalam melaksanakan program ini? Tentunya ada, Pak. Oke. Kepala sekolah pasti Ya, akan terlibat dalam jadwal yang akan saya susun nanti. ya, Terus betul. untuk kelancaran kegiatan saya di sekolah. Terus rekan sejawat saya. Terus satu lagi yang di rumah adalah keluarga saya. Oke, betul. Pastinya saya juga harus berkolaborasi dengan suami karena ini kan menyangkut kegiatan saya di rumah juga. Kadang seperti ini malam ini kan kita kegiatan kan di rumah, otomatis saya juga harus izin dengan suami seperti itu, Pak. Itu Oke. yang orang-orang Berarti yang tiga, terlibat dalam kegiatan iya. rencana saya. Berarti dari rencana, dari orang-orang yang terlibat, saya pikir Ibu sudah ada gitu ya rencana Ibu. Nah, pertanyaan saya lagi adalah kalau misalnya Ibu sudah susun nih 1 sampai 3 rencana ke depan. Nah, kira-kira kapan? Atau apakah Ibu bersamaan langsung atau adakah Ibu buat ini dulu yang pertama, ini yang kedua. Kira-kira Ibu kapan laksanakan kegiatan itu? Eh, saya berencana setelah kegiatan ini, Pak, Oh, saya mantap langsung gitu ya. akan membuat jadwal. Mm-mm. Nanti dari jadwal-jadwal itu akan saya pilah-pilah mana kira-kira ini yang lebih urgent, mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Mulai dari nantilah setelah kegiatan ini, Pak, mungkin mudah-mudahan. Oke. Nah, kalau nih Ibu Soima kan tadi sudah mau besok gitu ya, kegiatan besok atau Mm-mm. lusa akan melaksanakan daripada rencana awal. Kalau nanti kira-kira rencana awal itu ternyata juga masih belum maksimal. Nah, kemudian Ibu akan melanjutkan program yang kedua yang Ibu sudah rencanakan. Nah, kira-kira apakah menunggu hasil yang pertama ini dulu atau berlanjut sekalipun ini sudah berjalan, program kedua masih langsung berlanjut atau berhenti, Bu? Kira-kira bagaimana? Kalau saya program pertama, mamanya dikira itu agak ada kendala juga, gagal lah dalam istilah gagal. Iya, betul. Saya tetap komit, tapi ditambah lagi dengan program yang kedua gitu. Karena Oh, menurut saya itu komitmen itulah Pak yang mungkin ya mungkin apa namanya yang sesuai lah dengan kayak sekarang saya ini rasakan gitu. Karena mungkin saya ngerasa kurang komitmen dengan apa yang saya lakukan gitu. Kadang saya oh, ngerasa oh ya ini harus seperti ini, harus seperti ini. Tapi giliran nanti ada waktu luang, saya agak ini iya, agak lupa gitu. Jadi mungkin komitmen saya akan yang pertama terus dilanjutkan lagi rencana yang kedua seperti itu. oke. Berarti berkelanjutan ya, Bu ya. Artinya Berkelanjutan ya. biarlah berjalan dua-duanya, tapi mungkin ada yang prioritas, kemudian program yang kedua. Oke. Dari apa yang Ibu sampaikan, saya pikir Ibu sudah berkomitmen dan besar Ibu sudah sampaikan dan besar harapan saya juga karena Ibu apa namanya sudah berbagi cerita dengan saya apa yang Ibu sudah programkan ya Ibu jalankanlah dengan baik. Mudah-mudahan harapan Ibu, tujuan Ibu dengan perbincangan kita malam ini ya bisa tercapai dengan baik. Ya, Amin, jadi amin itu Pak. dari saya sendiri. Nah, oke, saya pikir eh,
perbincangan kita sampai di sini. Nah, setelah Ibu berbincang dengan saya pada malam hari ini, kira-kira perasaan Ibu bagaimana ini? Saya merasa lebih lega, Pak. Jadi sedikit agak keluarlah beban saya yang selama ini saya rasakan. Ternyata memang kita tuh harus komit ya. Apa yang sudah kita capai sekarang ini, kerja keras kita itu harus berakhir dengan sempurna gitu. Jadi untuk itu harus benar-benar dilaksanakan dengan tanggung jawab. Oke, Lega, Pak. ya baik. Saya senang sekali kalau ternyata Ibu sudah bisa langsung menemukan solusi ya. Ibu menemukan solusi sendiri untuk menangani masalah yang Ibu hadapi saat ini. Jadi saya pikir kebetulan juga sudah larut malam. Saya pikir sampai di sini perbincangan kita pada malam hari ini. Sampai ketemu kita besok di sekolah. Sekian dan terima kasih Bu Soima. Iya, makasih juga ya Pak sudah meluangkan waktunya untuk saya. Terima kasih, selamat Sama-sama malam Ibu. Pak. Selamat malam. Selamat malam Pak Hotler. Selamat malam Bu Soima. Ya, tadi katanya Pak Hotler mencari saya ya Pak. Betul sekali Bu. Saya tadi cari-cari ke kantor, kata orang di kantin. Saya cari kantin juga Ibu tidak ada. Iya. Saya Makanya tadi lagi saya izin telepon sholat. malam ini. Oh iya Pak, tadi saya istirahat isoma dulu, sholat, makan gitu. Oh Jadi gitu agak ya. lama, iya. Jadi ada apa Pak kira-kira nih mencari saya nih Pak? Iya Bu, ada hal yang mau saya sampaikan ke Ibu. Saya mau berbagi cerita. Tapi sebelumnya Ibu ada waktu enggak? Nanti mengganggu pula nih. Ada Pak waktu saya. Waktu untuk Pak Hotel selalu ada. Oh yes, terima kasih banyak Bu Soima. Oke, begini Bu, saya Ya, kan eh, sudah mengajar kurang lebih 1 tahun nih. Tapi kan kita bisa ya, melihat bahwa anak-anak zaman sekarang ini sepertinya karakternya itu menjadi masalah besar gitu ya. Baik bukan hanya di sekolah saya, di sekolah kita, tetapi juga di beberapa sekolah juga hal yang sama mungkin dirasakan. ya, Tetapi betul. yang paling menjadi perhatian saya adalah sekarang itu ada siswa itu sepertinya tidak lagi peduli atau terlalu cuek sama gurunya. Misalnya kita lewat gitu kan, dia lewat aja gitu. Nggak ditegur, Hmm. nggak langsung lewat main lewat-lewat aja. Ada juga anak itu yang salah memanggil gurunya gitu. Dia malah manggil gurunya itu om karena yang Om, dipikir adalah om iya, tante. iya, saya kemarin dipanggil om sama anak kelas 1, kelas 2 karena mungkin berpikir bahwa eh, hanya wali kelasnya itu saja yang dianggap sebagai gurunya, yang lain itu mungkin ya Betul. dipanggilnya lain gitu. Nah, kira-kira itulah yang jadi masalah yang saya hadapi. Terlebih saya di kelas 6 Bu, itulah yang saya hadapi sekarang. Hmm. Rindu sekali anak ini boleh lulus, boleh tamat dengan memiliki karakter. Paling tidak dia pedulilah dengan gurunya. Nanti supaya di SMP pun dia bisa menerapkannya gitu kira-kira. Itulah yang ingin saya bincangkan sama Ibu malam hari ini. Itu ya Pak ya. Jadi kita ngobrol lagi nih ya Pak ya. Iya Nah, Ibu. jadi dengan tadi masalah yang Bapak tadi sampaikan, kira-kira tujuan Bapak dengan obrolan kita ini apa malam hari ini, Pak? Oke, jadi saya berharap gini Bu ya, harapan dan tujuan daripada perbincangan kita malam hari ini, sayanya itu menemukan kira-kira solusi-solusi terbaik ya, langkah-langkah yang harus saya lakukan, paling tidak anak ini memiliki karakter dan itu tertanam. Tertanam Hmm. bukan hanya dilakukan di sekolah tetapi juga
bagi orang tuanya, bagi sesama, bahkan nanti juga ketika dia tamat, ya dia bisa menghormati gurunya di sekolah yang lain gitu. Kira-kira itulah tujuan perbincangan kita. Jadi besar harapan saya itu anak itu bisa berubah karakternya. Walaupun nggak seluruhnya, tetapi ya paling tidak 75 sampai 80% bisalah berubah. Kira-kira gitu, Bu. Tujuannya Hmm, saya berbincang sama tujuan. Ibu malam hari ini. Kalau menurut Bapak ya, tadi Bapak udah menceritakan gitu bahwa karakter anak-anak yang di sekolah Bapak itu kadang-kadang terlalu cuek gitu ya dengan guru, dengan wali kelasnya jadi cuek, apalagi dengan yang bukan wali kelasnya gitu ya. Iya Dan betul, ada Bu. lagi juga Bapak bilang katanya manggil aja sampai om tante ya. Betul sekali. Jadi kira-kira itu kendalanya seperti apa, Pak? Kok bisa sampai seperti itu? Apa Eee, kendalanya ya? Kalau yang saya lihat, saya amati, saya pernah, Ya, tanya sama teman-teman, itu iya. memang dulu itu pernah diterapkan, eee, Mm-mm. penerapan-penerapan seperti kegiatan pembinaan karakter. Namun dikarenakan, faktor utamanya itu pandemi kemarin, Ibu. Nah, begitu Mm-mm. pandemi kemarin kan kita juga merasakan sama-sama bahwa kegiatan, yang melibatkan banyak orang, apalagi berdekatan itu kan Betul, diberhentikan. Akhirnya betul. sepertinya budaya jarak jauh itu menjadi kebiasaan. Nah, tapi begitu Iya. sudah normal seperti sekarang ini, anak-anak itu malah membawa itu gitu. Jadi sikap atau karakter yang kemarin itu jauh itu adalah hal yang baik, menjauhi jarak jauh itu hal yang baik. Nah, sepertinya diterapkan juga sampai sekarang. Sementara kan sekarang sudah dinyatakan bahwa tidak ada lagi COVID. Nah, itu memang Heeh. kendala yang faktor utama yang menyebabkan Heeh. karakter anak di sekolah menjadi seperti itu, Ibu. Oh iya iya. Iya dulu kan pas COVID itu kan kita tidak boleh berdekatan, duduk aja Betul. berjarak ya. Terus salaman juga tidak Iya, dibolehkan gitu. Akhirnya sekarang pas pada saat ini sudah hilang COVID, mhm, hilang juga tradisi itu ya Pak ya. iya, Oke. Bu, betul. Jadi kira-kira nih Pak, kira-kira rencana apa yang akan Bapak lakukan ini agar karakter-karakter anak itu kembali seperti yang kita inginkan gitu sekarang dengan guru bisa langsung bersalaman, saling menyapa, bertegur sapa dengan kawan gitu. Jadi rencana rencana yang akan Bapak lakukan kira-kira apa untuk ke depannya? Oke. Kalau saya, rencana yang sudah berjalan ini, Bu, dan, berjalan beberapa bulan ini kita memang sudah mencoba menyampaikan kepada anak-anak setelah upacara bendera itu kita sudah ingatkan. Baru kita kan Ya, kebetulan betul. setiap hari Jumat itu ada kegiatan, budi pekerti, kita juga sudah, Ya. sampaikan. Namun sampai sejauh ini, Bu, itu hanya hanya sepertinya ya kami sibuk bicara aja, kami sibuk berkoar-koar gitu. Hanya begitu begitu nyampe di telinga mungkin masuk telinga kanan, telinga kiri keluar gitu. Bahkan Mm, sepertinya hanya ya. masuk di telinga aja atau nggak nyampe masuk ke dalam gitu. Itu sepertinya, Bu. Jadi sudah dilakukan tadi ya, setiap Iya, upacara ya. yang sudah eh berjalan itu ada 2 gitu. ya, terus budi pekerti juga sudah Juga ya. sudah. Jadi sebenarnya sudah dilakukan ya, tapi hasilnya belum maksimal gitu ya, Pak ya. Iya, Nah, Ibu, jadi betul. kira-kira nih langkah yang paling konkret yang akan Bapak lakukan gitu. Karena tadi kan Iya. dengan cara ini sudah, dengan cara itu sudah gitu, tapi belum maksimal. Nah, kira-kira langkah konkret apa yang akan Bapak lakukan? Iya, jadi, rencana kita ke depan yang akan kita lakukan itu memang yang pertama mungkin saya harus berkolaborasi dulu nih dengan teman-teman sejawat gitu Mm, ya. Gimana pun, biar nanti kita boleh bekerja sama gitu. Jadi rencana kita ke depan itu yang pertama kita mau buat kembalikan lagi ke awal seperti sedia kala, yaitu menyambut siswa di gerbang ya. Hmm, Jadi itu rencana pertama. Yang kedua setelah, sudah, dimulai beberapa orang dan itu nanti sudah mulai dilihat oleh teman-teman sejawat,
Nanti rencana kedua adalah saya mau susun jadwal lah, usulan ke kepala sekolah supaya membuat jadwal. Nanti jadwal ini akan menjadi budaya ke depan. Anak-anak itu, guru-guru itu menyambut, belajar menyambut peserta didik. Saya pikir dengan begitu nanti peserta didik menjadi terbiasa menghormati, menerapkan menghargai gurunya. Terus yang ketiga, ini rencana yang ketiga ini yaitu mensosialisasikan kegiatan 5S itu. Jadi mungkin kami akan praktek Iya, sendiri betul bagaimana betul. 5S itu bisa secara langsung diterapkan. Nah, itu kira-kira Ibu yang akan kita rencanakan ke depan. Oke. Sangat bagus ya Pak ya rencananya ya Pak ya. Iya ya Bu ya. Eh, membuat jadwal, terus ada tadi 5S gitu ya, menyambut siswa di gerbang, itu sangat bagus itu, kegiatan yang sangat bagus. Iya Terus Bu. kira-kira siapa-siapa saja nih Pak Hotel, menurut Pak Hotel yang akan Bapak ikut sertakan dalam kegiatan yang akan Bapak rencanakan ini? Iya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi Bu, bahwa ke depan itu saya berencana melibatkan kepala sekolah. Ya karena gimana pun, ya nggak mungkin dong saya yang buat peraturan kan begitu. Paling Ya. hanya mengusulkan jadwal. Nah, itu yang rencana. Yang Hmm. kedua, karena ini juga harus melibatkan teman sejawat, maka yang kedua melibatkan teman sejawat. Yang ketiga tentunya peserta didik, ya kan karena gimana pun tujuan utama kita adalah mengubah karakter peserta didik. Dan yang ketiga mungkin selain teman sejawat, mungkin orang tua perlu juga supaya nanti orang tua juga yang mengantarkan anak, mengingatkan anaknya supaya tidak lupa untuk menyalam dan menghormati guru-gurunya di sekolah. Nah kira-kira seperti itu. Itulah yang orang-orang yang saya terlibat nanti terkait rencana ini ke depan. Pak, kalau seandainya Pak dalam eh, angka ya, angka Mm-mm. 1 sampai 10, menurut Bapak karakter-karakter anak ini sekarang ini di angka berapa menurut Bapak nih? Dan kira-kira mau angka berapa yang akan Bapak targetkan? Oke, menurut saya sekarang ini anak itu kayaknya nilai 4 deh. Karena 4. iya dari 40 siswa saya kelas 6 itu paling Heeh. kayaknya 5 orang aja deh yang peduli, yang mau nyalam Iya, Pak. gitu. Tapi sisanya Wah, itu ini. lebih. Nah, dan Oh. rencana saya juga target kita itu 8 lah, paling tidak 8 supaya dari Ah, sekian ribu anak itu yang di sekolah itu ya paling tidak kami kan ada 1.600 ya 1.000 orang paling tidak bisalah menerapkan itu wih. setiap hari gitu. Banyak Itu. ya Pak muridnya ya Pak? Iya, sangat banyak Muridnya. sekali. Oh. Oke lah, tadi Bapak sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Bapak tadi ceritakan ke saya. Nah, solusi-solusi itu mudah-mudahan Bapak bisa terapkan di sekolah Bapak dan ada dampak positif ya. Ada dampak positif bagi murid-murid Bapak juga bagi Bapak mudah-mudahan ke depannya anak-anak lebih berkarakter lagi. Ada lagi Pak yang mau disampaikan di sini? Iya. Jadi mungkin apa yang Ibu sampaikan tadi, ya betul sekali mengharapannya begitu. Dan saya pun memang sebenarnya eh, segera nih ya, segera mungkin yang menyambut itu segera akan saya lakukan. Saya duluan mungkin atau dengan teman-teman 2 atau 3 orang yang mungkin akan Hmm. segera melakukan kegiatan menyambut siswa tersebut. Nah, kira-kira itu Bu yang mau ini kan. Oh, jadi kegiatan ini kapan akan Bapak lakukan? Besok ke depannya atau Ya, kapan? betul. Jadi yang pertama tadi menyambut siswa itu ya Heeh. izin tanpa izin kepala sekolah pun saya pikirkan itu program yang baik. Saya akan lakukan Heeh. langsung mulai besok. Kalaupun hanya Oh, saya dengan security, bagus. pasti akan saya lakukan. Gitu, Bu. Baik, Pak. Kan kita sudah ngobrol nih panjang lebar ya. Bapak sudah curhat, saya sudah mendengarkan Bapak. Kira-kira perasaan apa yang Bapak sekarang rasakan?
Baik Bu, setelah kita berbincang jauh banyak waktu ini, ya saya memang merasa lega sekali, merasa senang gitu ya, karena dengan perbincangan kita ini saya bisa sepertinya potensi yang saya miliki itu sepertinya langsung gitu ya, langsung bisa saya, oh ini ternyata bisa dilakukan, ini ternyata bisa dilakukan gitu. Jadi dari perbincangan kita malam hari ini ya saya senang dan lega lah karena Ya, alhamdulillah. mudah-mudahan solusi-solusi yang eh, sudah diprogramkan, rencana-rencana ini juga berjalan dengan baik. Saya pikir anak-anak ini nanti boleh ke depan ya memiliki karakter yang lebih baik sehingga mereka pun nanti menjadi orang-orang yang bisa dicontoh, diteladani oleh teman-teman yang lain. Itu Bu Amin, kira-kira. mudah-mudahan. Ya. Oke, Pak. Nggak ada lagi yang mau dibicarakan, Pak. Saya kebetulan ada acara ini. Oke Bu, mungkin saya mengucapkan terima kasih banyak yang sama Ibu. Yang pertama mungkin karena Ibu sudah memberikan waktunya, meluangkan waktunya kepada saya dan harapan saya bukan hanya sekedar hari ini saja kita bicara Bu. Harapan saya juga Ya, ke depan, Ibu kalau misalnya saya hubungi untuk berbincang-bincang terkait peserta didik ini, saya juga mohon berharap sekali Ibu sedia memberikan atau paling tidak teman curhat lah, teman cerita dalam ya, ya. menangani siswa. Terima kasih banyak. Yo, sama-sama, Pak. Ya, selamat istirahat dan sampai Iya, ketemu Pak. di lain hari ya Bu. Terima kasih. Yo, sama-sama. Sehat-sehat selalu ya, Pak. Oke, Ya selamat Ibu. malam, Pak. Malam Ibu.